Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Teman-teman beserta kafilah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terlimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan kemudahan dalam belajar. Pada kesempatan sore hari ini kita masih melanjutkan kitab Fikih Muyasar dan berada di bagian akhir dari pembahasan tentang mengusap khuf atau yang semisalnya dan mengusap jabirah atau seperti gips atau balutan atau yang ditempelkan seperti hansaplas atau yang semisalnya. Begitu juga berkaitan dengan khumur an-nisa, kerudung wanita. Baik, kita tulis permasalahan ke-7. Al-mashu 'alal jabirah, mengusap jabirah. Makna mudahnya jabirah, bilah pembalut tulang yang patah ya. Mengusap bilah pembalut tulang yang patah. Wal imamah, dan imamah kepala, karena ada imamah yang artinya pemimpin, imam ya, atau kepala. Dan kerudung wanita. Inilah pembahasan kita. Ada 3 ya. Ya, mengusap bilah pembalut tulang yang patah, kemudian mengusap imamah yang ada di kepala, dan mengusap kerudung wanita. Ini yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini. Al-jabirah hiya. Jadi bilah, atau kalau kita mau mengistilahkan atau menerjemahkan, kita terjemahkan seperti ini. Jabirah adalah gini. Terus kita bawakan yang ini. Nah, jabirah adalah bilah membalut tulang yang patah. Kal chips. Ya, di sini dikatakan jimbasin. Kalau kita tuliskan di sini, maka kita akan kelihatan bagaimana gambarnya. Nah, ini adalah jib itu. Nah, kalau di bahasa kita namanya gips. Ya. Ini yang dimaksud. Seperti, berarti seperti gips. Ya. Mimma yurbatu 'alal kasri liyujbar wa yalta'im. Ya. Dipasangkan pada tulang yang patah agar tersambung lagi. Liyujbar wa yalta'im itu tersambung lagi. Wa yumsah 'alaiha. Ya. Saat wudu, berarti ini kalau mau dibuat paragraf juga bisa.
saat wudhu seseorang boleh mengusap jabirah ini. Wa kadzalika yumsahu 'alal lusuqi. Begitu juga boleh mengusap pada lusuk. Lusuk di sini maksudnya adalah ya seperti itu Hansaplas dan misalnya itu. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau perban itu dibalut. Kalau lusuk ini ditempelkan dia. Ya. Coba ini ada gambar di sini ya. Ada al-lusuk ini yang ada di jari yang kita sering pakai Hansaplas itu. Ini jabiroh. Nah, jabiroh itu yang seperti ini tadi, gips biasanya. Baik, semoga sudah paham tentang al-lusuk dan al-jabiroh. Kemudian boleh juga mengusap apa tadi? Uh, seperti Hansaplas itu bahasa Indonesianya apa istilahnya? Plester luka. Ya. Boleh mengusap pada plester luka. Wal lafaif dan pembalut. Ya. Maksudnya pembalut yang dibalut-balut. Jadi seperti jangan salah paham ya. Lafaif sini. Makanya perlu kita apa namanya? Kita berikan gambar ya, mana ya? Ya seperti inilah. Di sini dibalut-balut. Bahasanya tadi apa? Ya. Kayak ya, sepertinya salah bahasa. Ya kurang lebih yang diperban seperti ini. Jadi ada 3 ya. Ada yang bentuknya seperti gips atau jabirah itu. Ada yang bentuknya seperti plester luka. Ada yang dibalut kain, dibalut-balutkan di bagian yang luka. Itu boleh. Allati tudau 'alal juruh. Yang dililitkan pada luka. Fakulu hadhil asya, ketiga hal ini boleh yumsah 'alaiha, boleh diusap, maksudnya ketika wudhu. Bisyarti antakuna ala qadril hajah, dengan syarat atau dengan syarat itu bisa kita ibaratkan selama yang ditutupi itu sesuai dengan kebutuhan. Apa maksudnya? Ya, misalkan yang perlu ditutupi, yang perlu dibalut, yang perlu dikasih plester luka itu hanya 1 senti lebarnya misalkan. Jadi lukanya cuma misalkan lukanya sedikit ya. Tapi kata dokter kita memang harus membalutnya sampai 5 senti. Ya sudah itu berarti hajah namanya. Tapi kalau kata dokter ini sudah segini saja, tapi kita minta lebih, nah itu nggak boleh yang lebih. Tapi itu hanya sebuah apa namanya tasawur fikih kita saja. Tapi biasanya kalau dokter ya membalut, memplester luka, memasang gips sesuai dengan kebutuhan. Itu yang harus kita yakini. Jadi yang sudah dipasang dokter itu yang sudah sesuai dengan kebutuhan. Baik. Fa in tajawazat qadraul hajah, ini berarti hanya sebuah teori sebuah teori saja. Apabila yang yang ditutup dengan ketiga hal tersebut melebihi batas kebutuhan,
lazimahu naz'u mazada 'alal hajah. Maka wajib melepas yang melebihi hajat. Ya. Ana coba ibaratkan ya, seorang yang luka kena pisau, dia kemudian memplester luka tersebut dengan plester yang ada di pasaran. Pertanyaannya, yang diplester dan lukanya itu lebih banyak yang diplester atau lukanya? Ya. Misalkan hanya sobek sedikit, maka yang diplester satu jari melingkar sebagaimana di gambar tadi kan. Nah, itu sudah hajat namanya. Karena kalau cuma ditempelin di lukanya nanti langsung lepas gitu. Jadi ini minta tolong dipahami dengan baik-baik sesuai dengan hajat ini adalah sebuah teori saja agar eh, kalau orang berlebih-lebihan itu nggak masuk gitu kata Syekh. Tapi kalau kita sudah pakai seperti biasanya itu sudah sesuai dengan hajat. Itu nggak berlebih-lebihan. Itu yang ingin saya tekankan. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa yajuzul mashu 'alaiha fil hadasil akbar wal asghar. Boleh mengusap ketiga hal ini ketika bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi boleh. Walaysa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddad. Tidak ada batas waktu. Kemarin kalau kita lagi membahas kaos kaki, membahas khuf, maka ada batasnya. Adapun kalau ini jabiroh, ya, gips, yang misalnya plester luka, pembalut yang dililitkan pada luka, ini tidak ada batas waktunya. Bal yumsah 'alaiha ila naz'iha aw shifai ma tahtaha. Bahkan boleh diusap sampai sampai dilepas atau sudah sembuh. Intinya sudah dilepas atau sudah sembuh. Wa dalilu ala dzalika. Dalilnya adalah berarti kalau disebutkan dalil di sini tanpa hadis, berarti dalilnya mungkin qiyas atau yang semisalnya di hadis tidak disebutkan. Annal masha 'alal jabirah daruratun. Dalilnya adalah mengusap atau apa ya? Dalilnya adalah sebuah ya, dalilnya adalah kaidah fikih mungkin seperti ini yang berbunyi ad-darurah tuqaddaru biqadriha. Darurat di apa ya bahasa Indonesianya, tuqaddaru biqadriha. Darurat diukur sesuai kadarnya. Ya, karena jabiroh yang dipasang pada luka adalah darurat, maka jabiroh ini diberi keringanan sesuai dengan kadarnya. Selama masih ada darurat, berarti masih ada keringanan tersebut. Ya, kurang lebih begitulah kalimat ini. Kemudian kita lanjut setelah jabiroh atau plester luka atau pembalut luka, kita masuk ke wa kadzalika yajuzul mashu 'alal imamah. Begitu juga boleh mengusap imamah. Imamah wahiyya ma yu'ammamu bihi ra'su. Imamah adalah kain yang dililitkan di kepala. Baik.
wa yukawwar alaihi, dililitkan. Wa dalilu ala dzalika, dalilnya adalah hadis Mughirah ibni Syu'bah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi, pernah mengusap imamah beliau, lalu mengusap nasiyah, itu adalah ubun-ubun, berarti kepala bagian depan itu nasiyah, wal khufaini, dan mengusap khuf. Jadi Nabi pernah mengusap imamah, lalu sekalian ubun-ubunnya bagian depan kepala, jadi seakan-akan imamahnya dibuka sedikit, kemudian tangan yang agak basah itu dimasukkan di kepala beliau, kemudian ditarik lagi, itu namanya mengusap. Nah, ibaratnya sebenarnya beliau juga mengusap kepala. Tapi para ulama mengambil hukum bahwa mengusap imamah walaupun tanpa mengusap ubun-ubun pun juga boleh. Baik, kita lanjutkan. Wa hadisu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa 'alal khufaini wal khimar. Begitu juga, berarti kita masukkan sini aja. Begitu juga hadis yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf dan imamah. Di sini disebutkan khimar, yakni imamah. Berarti mengusap khuf dan imamah. Baik. Kita lanjutkan lagi. Wal mashu 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddad. Mengusap imamah ini tidak memiliki batas waktu. Walakin law salaka sabilal ihtiyat, akan tetapi seandainya ia berhati-hati, lalu falam yamsaha illa idza labisaha ala taharatin, berhati-hati, yaitu dengan yaitu mengusapnya ketika ia sebelum memakai telah bersuci, jadi seakan-akan disamakan dengan khuf. Wa fil muddatil muhaddada lil masyi 'alal khuffi, ya. Kemudian sesuai batas waktu mengusap pada khuf, ya. Lakana hasan, tentu ini lebih baik. Jadi para ulama penulis kitab fikih muyasar menyarankan kepada orang-orang yang mengusap pada hal-hal ini tadi, begitu juga mengusap pada imamah, hendaknya berhati-hati, itu lebih baik, kata para penulis kitab. Contoh berhati-hati bagaimana? Contohnya berwudu dulu sebelum memakai. Yang kedua, sesuai batas, ya. Ini tentu kalau sesuai batas adalah berkaitan dengan imamah, ya, yang dilipat-lipat di kepala itu, yang dililitkan di atas kepala, ya. Sesuai batas mengusap khuf, ini kata para ulama. Lakan hasanah, tentu ini lebih baik. Berarti secara dalil hadis itu enggak ada, tapi di sini para penulis hanya menganjurkan kita untuk berhati-hati. Baik. Kita lanjutkan. Amma khimarul mar'ati, adapun kerudung wanita, wa huwa ma tughatti bihi ra'suha, atau tughatti bihi ra'saha, yaitu yang menutupi kepalanya. Fal aula ala tumsah alaihi, yang lebih utama adalah tidak diusap. Ila idza kana hunaka masyaqqah fi naz'iha, kecuali apabila ada kesusahan untuk melepasnya. Awi aulima rodin fir ra'si,
atau ia memiliki penyakit di kepalanya, ya, dan lain-lain. Walau kana ar-ra'su mulabbadan bihina'in aw ghairihi, misalkan juga seandainya kepalanya apa ini mulabbadan itu, sebentar, nah, coba cari arti yang lebih tepat. Seperti menempel dan semisalnya, ya, berlumuri, ya, terlumuri saja lebih baik. Terlumuri hina itu seperti cat rambut atau yang semisalnya, atau minyak rambut, cat atau minyak rambut, ya. Dan semisalnya, maka boleh juga mengusap pada kerudung. Ini karena ada perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa umuman, ya, kemudian dalil lainnya, karena pada umumnya atau bersuci di bagian kepala itu diberi kemudahan, ya. Wallahu a'lam. Jadi ini pembahasan kita, ya. Pembahasan ketujuh adalah mengusap bilah pembalut tulang yang patah, imamah kepala dan kerudung wanita. Jabirah adalah bilah pembalut tulang yang patah seperti gips, dipasangkan pada tulang yang patah agar tersambung lagi. Saat wudhu, seseorang boleh mengusap jabirah, boleh juga mengusap pada plester luka, pembalut yang dililitkan pada luka. Ketiga hal ini boleh diusap ketika wudhu selama yang ditutupi itu sesuai dengan kebutuhan. Apabila yang ditutup dengan ketiga hal tersebut melebihi batas kebutuhan, maka wajib melepas yang melebihi hajat tersebut. Boleh mengusap ketiga hal ini ketika bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tidak ada batas waktu. Bahkan boleh diusap sampai dilepas atau sudah sembuh. Dalilnya adalah kaidah fikih darurat diukur sesuai kadarnya. Karena jabirah yang dipasang pada luka adalah darurat, maka jabirah ini diberi keringanan sesuai dengan kadarnya. Begitu juga boleh mengusap imamah. Imamah artinya adalah kain yang dililitkan di kepala. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap imamah beliau, lalu mengusap ubun-ubun dan khuf. Begitu juga ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap khuf. Mengusap imamah ini tidak memiliki batas waktu, akan tetapi seandainya ia berhati-hati, yaitu mengusap ketika ia memakai sebelum bersuci. Jadi pas pakai imamah dia bersuci terlebih dahulu. Sesuai batas waktu mengusap khuf, mengusap imamah sesuai dengan batas waktu pada khuf kalau sedang bersafar 3 kali 24 jam. Kalau tidak bersafar 24 jam. Tentu ini lebih baik kata para ulama penyusun kitab Fiqh Miyasar. Adapun kerudung wanita yang menutupi kepalanya, yang lebih utama adalah tidak diusap kecuali apabila ada kesusahan untuk melepasnya atau ia memiliki penyakit di kepalanya dan semisalnya. Misalkan juga seandainya kepalanya terlumuri cat minyak rambut, maka boleh juga mengusap pada kerudung. Ini karena ada perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan karena pada umumnya bersuci di kepala itu diberi kemudahan. Wallahu taala alam. Baik, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita beralih ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, izin bertanya Ustadz. Untuk ketentuan mengusap bila membalut tulang yang patah,
imamah kepala dan kerudung wanita, apakah wajib berwudu terlebih dahulu? Ya, tadi telah disebutkan kalau berhati-hati berwudu dulu sebelum memakai maka itu bagus. Tapi kalaupun tidak itu tidak mengapa. Apalagi kalau sudah kejadian luka, dia pingsan di jalan raya, kemudian dimasukkan rumah sakit, lalu tahu-tahu dia bangun sudah dikasih gips, tentu dia belum sempat berwudu, maka dia tetap boleh mengusap gips tersebut. Baik. Jadi di sini tadi tidak harus. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya bagi yang ingin pertanyaan berikutnya, Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Amin, jazakumullah khairan. Ahwan izin bertanya Ustaz, kalau kita di masjid yang mungkin tempat wudhunya kurang memadai antara akhwat dan ikhwan, berarti boleh wudhu lalu mengusap imamah dan khuf sesuai urutan wudhu ya Ustaz? Iya, harus sesuai urutan wudhu. Misalkan dia pakai kerudung dan memang benar-benar susah, kemudian dia juga memakai kaos kaki dan tadi sebelum memakai sudah berwudu dan masih berada di batas waktu, maka dia berwudu, ya, kericik 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 kericik, alirkan airnya, basuh telapak tangannya, berkumur, beristinsyak, beristinsar, basuh wajah, basuh tangan, kemudian usap bagian imamahnya atau kerudungnya, diusap aja, nggak usah sampai basah-basah, nanti tidak kelihatan basah gitu ya. Intinya mengusap kepala itu sebelum mengusap airnya harus diciprat-cipratkan biar tidak bahasa Jawanya itu komoh-komoh gitu. Ya. Kemudian setelah itu baru mengusap di khufnya yang dipakai atau kaos kakinya. Dia ambil air lagi, ciprat-cipratkan, kemudian dia usap bagian kanan yang atas, kemudian dia usap bagian kiri, bagian atasnya juga. Nah, sudah selesai tinggal berdoa, kemudian silahkan sholat atau yang semisalnya boleh. Kemudian di sini ada pertanyaan, dan imamah itu termasuk khimar bukan Ustaz? Tayyib. Imamah itu adalah istilah tersendiri ya. Kalau kita di sini imamah, ya, bahasanya bukan pakai hamzah tapi imamah pakai ain. Nah, ini namanya imamah. Ada yang seperti ini, tapi ini kebanyakan sufi-sufi. Kita ambil gambarnya saja. Imamah kurang lebih seperti itu. Baik. Dan jarang dipakai di Arab Saudi. Arab Saudi memakainya bukan imamah, tapi syimak atau wutroh. Baik. Itu tadi saya mana tadi? Maaf. Misalnya tidak mungkin melepas khimar yang sekimpan, tidak apa-apa Ustaz untuk mengusap khimar. Iya, misalkan memang tidak mungkin, maka nggak apa-apa, nggak usah dilepas, kemudian diusap di khimarnya. Sepertinya Ustaz Ahmad Ansori juga pernah menulis yang seperti ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz, kalau untuk membasuh perban yang ada di tangan dibantu orang lain karena tidak bisa, ya Ustadz, ya, jazakallah khairan. Maksudnya gimana ini? Ada perban di tangan, kemudian dibantu orang lain. Nah, boleh, diwudukan orang lain juga boleh, nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik, sepertinya pertanyaan sudah habis. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.